Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ini sedang berada di lokasi makam Sunan Bodaspati. Beliau adalah bisa dibilang penyebar agama Islam ya, dan seorang pejuang. Beliau hidup sekitar abad peralihan Demak ke Mataram ya. Sosok beliau itu perawakan sedang, kurang lebih 165an, berpakaian hitam dan celana komprang ya, hitam, dan memakai kayak seperti belangkon ya, dan membawa tongkat. Selain itu beliau juga mempunyai seorang, bisa dibilang kodam lah ya, pengawal, berupa sosok harimau gaib berwarna hitam dan kuning emas ya, yang menjaga makam beliau. Beliau ini pernah berjuang saat dulu di pesisir Laut Cilacap terjadi huru-hara burung Garuda beri pemakan manusia ya, hewan ternak atau kambing, itu cukup besar itu. Nah, pada saat itu diadakanlah untuk ibaratnya itu sebuah kayak sayembara untuk mengakhiri perjalanan sang Garuda beri atau raksasa burung Garuda. Nah, karena itu burung Garuda itu kulitnya sangat tebal dan bisa dibilang hewan buas dan memiliki sebuah kedikjayaan mungkin ya, karena ditumpangi juga burung itu dengan sebuah makhluk-makhluk gaib ya. Maka waktu itu di daerah pesisir Cilacap dekat pantai Nusa Kambangan, rapatlah dengan beberapa para orang-orang sekitar dan santri-santri itu. Beliau waktu itu bisa dibilang masih ya penyebar agama Islam sekaligus bawahan Demak Bintoro ya. Nah, saya kesempatan karena di sekitar daerah Cilacap itu nggak ada pusaka yang sanggup menembus sang Garuda beri, maka berinisiatiflah untuk mengadukan kejadian ini kepada Keraton Demak Bintoro dan menghadaplah ke Kerajaan Demak. Dan di sana beliau itu bertemu dengan beberapa sunan dan berkomunikasi untuk mengutarakan niatnya atau menyelesaikan masalah yang dilacap dengan pendapat para wali sepuh di daerah Demak. Nah, saat itu Kanjeng Sunan Kalijogo memberi saran untuk membawa sebuah cis atau sejenis keris, kayak keris tapi bukan ya, kayak semacam mungkin di sini kayak bilah badik kecil dengan senjata tersebut, maka untuk mengakhiri atau membunuh sang Garuda beri yang suka memangsa hewan ternak bahkan manusia. Nah, setelah itu pulanglah Sunan Bodaspati atau Sunan Kaligesing ke Cilacap dengan taktik dan siasat penduduk setempat. Dipancinglah dengan seekor kambing. Nah,
saat Garuda Beri itu datang, terjadilah pertempuran dengan sangat sengit ya. Alhasil tibalah hari naasang Garuda Beri. Ditusuklah bagian dada burung itu dengan 9 cis itu saat Garuda itu mulai kelelahan, dan tersungkurlah Garuda Beri itu. Selanjutnya Sunan Bodaspati itu diangkat sebagai kurang lebih ya semacam orang sepuh lah ya di daerah situ. Nah, saat kedatangan Portugis di Cilacap itu kan ada sebuah peninggalan Portugis ya di Benteng Pendem ya, di Pulau Nusa Kambangan. Saat kedatangan Portugis ini sangat licik dan kejam ya, melebihi kolonial Belanda, menjajah rakyat di pedesaan di sekitar Cilacap dengan sangat tidak manusiawi. Maka terjadilah pemberontakan. Nah, salah satunya adalah yang dipimpin oleh Kanjeng Sunan Bodaspati. Saat memimpin pemberontakan itu terjadilah pertempuran huru-hara yang mengakibatkan sebuah kejadian bisa dibilang gugurnya Sang Sunan ya. Ini pun diakibatkan karena ada segerombolan tokoh-tokoh golongan hitam yang memberi sebuah usul kepada Portugis, karena waktu itu ada beberapa orang dari orang Jawa yang ibaratnya tapi dari golongan hitam ya, orang-orang Jawa yang mengabdi kepada orang-orang Portugis. Alhasil terjadilah pertempuran itu, dan orang sakti golongan hitam itu pun memiliki senjata ya, senjata berupa semacam kayak keris itu. Setelah terjadi beberapa hari dengan sengitnya, maka Sunan Bodaspati pun dikeroyok karena tidak kalah-kalah, dan akhirnya gugurlah beliau. Waktu itu nggak langsung gugur ya, beliau itu sempat dilarikan itu, walau tertancap sebuah keris tapi hanya terluka. Akhirnya beliau itu bisa dibilang itu bersembunyi dengan beberapa para pengikutnya. Sampailah di daerah sini, karena terus dikejar oleh beberapa orang golongan hitam dan company. Nggak terasa sampailah di daerah Gandrung, Desa Tegal Mawar, Wringin Harjo, dan beliau pun menghembuskan napas terakhirnya di sini ya, gara-gara dikeroyok oleh tokoh golongan hitam dan terkena senjata sakti goresan hingga beliau terluka. Dan di dalam perjalanan itu beliau pun gugur dan dimakamkan di sini. Di sini dulunya itu berupa semacam hutan ya, tapi di sekitarnya itu udah sawah semua, pematang sawah. Dan di sampingnya itu adalah kuburan pemakaman umum ya. Nah, karomah beliau diyakini masih ada hingga saat ini. Ada orang yang memiliki ingin kadang naik jabatan atau minta petunjuk wasilah, bahkan ya bisa dibilang tokoh-tokoh kasepuan atau yang memiliki itu suka kesini lah ya, bermeditasi atau bertawasul lah di tempat kediaman beliau. Baiknya di tempat sini nih
agak berhati-hati ya, karena di pohon ini saya yakin ini ada semacam jin-jin fasik ya, yang suka menyesatkan. Jin-jin fasik ini suka menyesatkan karena ini daerah pemakaman ya, suka menyesatkan. Kadang ya intinya kadang ya bisa membelokkan lah ya, yang tadinya niatnya mendoakan atau ini jadi kadang pesugihan gitu. Nah, maka dari itu kawan-kawan itu harus berhati-hati, karena ada hitam, ada putih, pasti ada hitam ya. Nah, semoga kisah ini bisa memberi wawasan pada teman-teman sekitar ya. Apabila ada yang salah, mohon maaf, dan mohon diralat juga nggak apa-apa. Itulah demikian kisah dari Waringin Harjo Tegal Mawar di makam ya, bukan petilasan, makam Sunan Bodaspati yang ada di Waringin Harjo, Desa Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap. Ini makamnya beliau nih. Nah, di sampingnya ini pesawahan ya. Itu pemakaman umum. Demikianlah atas infonya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.